Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, satu kebahagiaan tak terhingga di hari yang penuh berkah, bulan yang mulia, di hari ke-8 bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita kembali berjumpa di acara indahnya Ramadan bersama TVRI Sumatera Utara. Nah pemirsa, 7 hari sudah kita lalui, tentu kita melaluinya dengan berbagai amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sudah kita laksanakan. Tentunya puasa kita juga terus meningkat dari ke hari dan tentunya kita akan mencapai kualitas yang kita harapkan. Nah, seperti pada pertemuan hari-hari yang lalu, kita sudah membahas berbagai topik ataupun tema yang cukup menarik dan sudah kita bahas bersama. Dan di hari ke-8 ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik ya, berkaitan dengan puasa, yaitu puasa yang berkualitas. Dan tentunya kalau ada kualitas, pasti tentu kualitasnya ada yang sedang, baik dan lain sebagainya. Nah, dalam membahas topik ataupun tema pada hari ini, di studio sudah hadir bersama kita guru kita, ulama kita yang tak asing lagi buat kita umat Islam yang saya sedang melaksanakan ibadah puasa, dan di Kota Medan khususnya beliau adalah Profesor Dr. Buya Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Akan kita sapa beliau di pertama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi Buya? Kabarnya di hari ke-8 ini tambah segar nampaknya ini Buya. Alhamdulillah. Ini kabar yang mana? Kabar Buya atau kabar pesantren? Kabar Buya, kabar pesantren. Alhamdulillah. Nah pemirsa, Semuanya sehat walafiat. perlu kami sampaikan juga bahwa Buya kita ini atau guru kita ini adalah sebagai pembina di salah satu pesantren dan juga rumah tasawuf ya, Ya, Baitul di Mustafirin Al-Amir. Baitul Mustafirin Al-Amir yang berada di Pasar 2 ya, Kecamatan Percut Setuan Buya ya. Alhamdulillah. Dan juga sehari-hari selama ini kita mengetahui bahwa Buya adalah pimpinan dari Majelis Taklim Tazkira Sumatera Utara. Nah pemirsa, kita nanti juga akan mengajak pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menunggu waktu berbuka, nanti dapat menelpon langsung secara interaktif di 0811 6100 386. 0811 6100 386. Topik ataupun tema kita yaitu puasa yang berkualitas. Namun sebelum kita masuk dan membahas topik yang sangat menarik hari ini, untuk mengambil keberkahan dari pertemuan di hari ke-8 ini, kita akan sama menyimak dan mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Qori Nasional Muhammad Fikri Nahrawi, akan membacakan surah Al-Imran ayat 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة
يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم
pemirsa, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, pemirsa, kembali kami sampaikan bagi Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami di acara Indahnya Ramadan pada sore hari ini dengan topik puasa yang berkualitas, dapat menelpon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386 bersama narasumber kita yang luar biasa, guru kita, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amirun MS, MA, MBA, PhD. Kita langsung saja masuk ke topiknya. Buya, kalau kita lihat ini, judulnya sangat menarik, puasa yang berkualitas. Teringat kami dengan hadis Nabi yang intinya mengatakan, seberapa banyak juga kita-kita orang yang berpuasa itu yang dilakukan hanya lapar dan haus atau dahaga. Nah, apakah ada kaitannya dengan ini, Buya? Karena kalau kita ada kembali juga ke dasar tuh, tingkatan puasa itu kan orang tuh ada yang awam, kemudian orang biasa saja, malah kemudian ada orang para waliullah. Silakan, Buya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahu nadzim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadza hadisul kursi kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atash. Artinya kalau ayat tadi itu surah Al-Baqarah ayat 186. Ini masih satu paragraf dengan ayat 183 surah Al-Baqarah. Apabila bertanya hamba-hambaku kepadamu ya Muhammad, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan pinta orang yang memohon padaku saat berdoa. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku dan tetap beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang cerdas, rasyidin. Ustaz Syarial, ayat ini saya linarkan dengan hadis yang tadi saya sampaikan di depan. Bahwa yang dimaksud dengan orang yang dekat kepada Allah itu ialah orang yang merasakan dirinya dilihat oleh Allah. Nah, dalam perspektif tasawuf, ibadah puasa ini adalah ibadah rasa. Pertama, menahan rasa lapar dan haus. Yang kedua, rasa diawasi, diamati oleh Allah. Terus-terusan. Ya? Terus-terusan. Ya. Jadi itu adalah rasa yang disebut dari buah muraqabah. Kita merasa diawasi, dilihat, diintai oleh Allah. Maka dengan demikian, mereka yang seperti itu adalah orang yang puasa. Karena ini masih satu paragraf dengan ayat 183 surah Al-Baqarah yang kita selalu dengar ketika ceramah begini. Ustaz menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kami, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau kita bicara target, ultimate goal, ini adalah ibadah yang mengantarkan seseorang kepada level tertinggi. Mulai dari mukminin, muslimin, muhsinin, mukhlisin, muttaqin. Walaupun lagi ada dua di atasnya. Dalam kajian tasawuf ada dua lagi di atasnya itu. Apa? Muqarrabin dan muhibbin. Yang dekat kepada Allah dan yang dicintai oleh Allah. Nah, khusus tentang puasa ini, kalau kita kaitkan dengan ibadah puasa khususnya secara kualitatif, ya. Pertama, ada orang yang berpuasa untuk menunaikan kewajiban karena kalau tidak berpuasa berdosa. Yang kedua, ada orang berpuasa karena ingin mendapatkan pahala secara persyaratan dan syarat dan rukun dia cukup, tapi targetnya pahala. Ya. Yang ketiga, ada yang mengharapkan balasannya itu surga. Lalu yang tertinggi, kalau kita kembali kepada doa-doa yang diajarkan Rasulullah,
Allahumma inna nas'aluka ridhoka Wal wal jannah. Ridho dulu. Kalau Allah sudah ridho, maka jannah itu milik Allah. Mudah saya bagi Allah untuk memberikan jannah itu kepada kita. Maka kualitas yang ingin, ulangi, puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang dia semata-mata mengharapkan ridho Allah. Iya. Nah, yang ketiga, pada prakteknya puasa yang berkualitas bagaimana? Apakah puasa yang sekedar tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri siang hari? Atau mungkin ada puasa yang lebih dari itu? Nah, jawabannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang tadi Ustaz Sari sampaikan, bahwa ada orang yang puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Ya, ini gugur kewajibannya, dapat pahala. Tapi ada mereka yang berpuasa itu mempuasakan yang juga termasuk rukun dan syarat, tapi mempuasakan panca indera. Dan yang ketiga adalah mempuasakan pikir dan perasaan untuk senantiasa menganggap dirinya diawasi oleh Allah SWT, kemudian selalu ingin berbuat baik karena serasa perbuatan baik itu langsung Allah yang mengawasi dan menilainya. Masya Allah. Gitu. Nah, pemirsa luar biasa, Ya. kita sudah mendengar pengantar pertama Ya. dari guru kita, dari Buya kita, Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Nah, yang luar biasa, ini kan saat-saat kita, tadi Buya juga ada mengupas ketika Allah itu dekat dengan kita, apalagi kalau kita sedang berdoa. Dan ini masanya, ini saat ini adalah memang saat-saat di mana Allah akan ijabahkan doa-doa ketika hamba-hamba yang sedang berpuasa ini menunggu waktu berbuka, Buya ya. Nah, saat-saat seperti ini, nah, tentunya kita mengisi dengan sama-sama mendengarkan, mengikuti tausiah di indahnya Ramadan di sore hari yang berbahagia. Buya, kalau kita sedikit tadi ambil dari intisari dari Buya sampaikan tadi, tentunya ini kan orang tuh macam-macam tuh niatnya. Ya, katakanlah mungkin kalau orang yang biasa-biasa seperti kita ini mungkin memenuhi kewajiban saja, misalnya lepas dari haus dan lapar, kemudian mengharapkan pahala, terhindar dari dosa, dan mungkin tidak menutup kemungkinan panca inderanya tidak dipuasakan. Nah, bagaimana caranya nih untuk mencapai kualitas yang maksimal? Tentunya kalau kualitas ini kan mungkin ada kelas-kelasnya nih, Buya. Nah. Baik, pemirsa yang berbahagia, terutama pencinta acara indahnya Ramadan TVRI Sumatera Utara yang saat ini terus setia mengikuti acara kita sampai kita berbuka. Ada 3 yang perlu kita perhatikan. Pertama, kalau bicara puasa, ini kan tidak terlepas dari puasa itu apa? Menahan dan mengendalikan diri. Diri itu diri yang mana? Nah, manusia sebagai makhluk dualitas, ada diri yang bersifat dahir, tampak sedemikian rupa seperti anggota badan, sebut saja tangan, kaki, kemudian panca indera, telinga, mata, mulut, ya. Tapi diri yang sesungguhnya itu apa? Yaitu diri yang memang dengan itulah seseorang dianggap berkualitas. Mohon maaf, burung dengan kerbau, di mana beda kualitasnya? Kalau burung tentu pada suaranya. Kalau kerbau tentu pada besar badannya, tenaganya, dan dagingnya. Kalau manusia, pada hatinya. Pada hatinya. Hati itu adalah tempat iman, tempat ilmu, dan tempat cinta. Nah, ketika seseorang berpuasa, hatinya itu mesti pertama atas dasar keyakinan Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha segalanya. Maha ya. Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha segalanya. Nah, maka dengan keyakinan itu ketika dia berpuasa, sebagaimana dalam ilmu fiqih, buat tidak makan, tidak minum, tidak merokok, dan tidak berhubungan suami istri pada siang hari. Tetapi hal itu adalah merupakan dasar untuk bisa mengendalikan dirinya yang bersifat jasmaniah dan ada dorongan nafsu untuk tidak makan, tidak minum. Bisa tahan dia. Tapi lebih dari itu, dia mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan dengan panca inderanya, dengan anggota tubuhnya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka, yang Allah tidak ridho. Jadi tak usahkan yang dilarang, yang Allah tidak ridho saja pun dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia merasa begitu dekatnya dengan Allah, dalam artian Allah begitu baik kepada dia, masa tega-teganya melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Ustaz Sarial kan tidak tega melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh istri, apalagi yang tidak disukai oleh mertua. Gitu ya. Nah, yang paling tinggi adalah bagaimana dengan ibadah puasa itu
Allah semakin sayang kepada kita. Karena hadis qudsi, maaf tadi saya katakan hadis qudsi yang saya maksud ini hadisnya itu. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana adibi. Semua amal ibadah anak Adam itu untuk dia. Artinya sudah ada standar penilaian seperti salat sendiri 10 pahalanya. Kalau berjamaah 27 kali lipat derajatnya. Lalu kalau puasa Allah katakan wa ana adzibih, dan aku yang akan berikan balasan. Dengan merasakan betapa Allah Ta'ala itu mengawasi kita, menilai kita, dengan selalu menghendaki hambanya itu melakukan sesuatu dengan penuh rasa cinta. Jadi ibadah yang paling tinggi itu adalah atas dasar iman, cinta, dan bukan sekedar mengharapkan pahala. Inilah yang berkualitas. Bukan berarti ibadah kalau mengharapkan pahala puasa pahala tidak boleh, mengharapkan surga boleh, tapi yang paling tinggi adalah mengharapkan ridhonya Allah. Itu hanya bisa dicapai kalau ada rasa cinta. Rasa itu ada di hati. Nah, usahakanlah untuk membuat hati ini memiliki kualitas terbaik, yaitu kapanpun dan dimanapun kita tetap merasakan Allah itu dekat kepada kita. Bagaimana tidak dekat? Kita dalam genggaman Allah, kok merasa jauh? Ada kisah, sebagian untuk perbandingan saja ini. Ada 2 ekor ikan di laut, dan sekian lama dia tinggal di laut, katakan saja ikan hiu sama ikan paus. Dia bilang, yuk, apa usnya? Air itu di mana? Padahal di dalam laut ini. Di dalam kan ada air gitu kan. Ya. Terus tertabrak dengan tunggul, ada tunggul begitu rupa, zaman dulu tunggul itu bisa ngomong ya. Kata si tunggul ini, kalian cari apa? Kami udah lama cari air, tapi nggak ketemu. Bukankah kalian dalam laut? Dan laut itu isinya air. Saking dekatnya air itu dengan dia tidak sadar, karena ini adalah merupakan satu kesadaran. Luar biasa Buya, Masya Allah, luar biasa. Baik pemirsa, semakin hangat kita akan lanjutkan dengan bahasan berikutnya tentu yang lebih hangat lagi. Namun kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia, sirup kurnia untuk Indonesia. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Dengan membayar zakat, Zakat menyucikan. bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan, Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh Dap, kena marah kita kan? bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan Baik, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, pemirsa, khususnya kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan bagi Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami di acara Indahnya Ramadan pada sore hari ini dengan topik puasa yang berkualitas, dapat menelepon langsung di 081161000386 081161000386 bersama narasumber kita Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MBA MA PhD. Nah, Buya tadi Buya sudah menjelaskan kira-kira orang yang berkualitas puasanya nih. Ini kan tentunya yang dapat merasakan pasti pribadi kita masing-masing Buya. Nah, di tengah-tengah Buya hiruk pikuknya, multi problema kehidupan kita. Nah,
apakah semua orang ini bisa mencapai kualitas puasa yang maksimal Buya? Ini kan kalau maaf Buya, barangkali kalau anggapan dari kita orang-orang awam ini, mungkin yang berkualitas itu orang yang barangkali satu orang di masjid ataupun berzikir dan lain sebagainya. Bagaimana kita yang orang-orang para pekerja seperti kita ini yang berkecimpung di dunia usaha yang terus bersentuhan dengan dunia Buya? Ya, baik. Pemirsa yang berbahagia, terutama yang tetap setia mengikuti acara Indahnya Ramadan di TVRI Sumatera Utara, Ustadz Syahrial P yang kami cintai. Sebagaimana kita ketahui, manusia itu tentu bisa melakukan satu kegiatan mulai dari baik, lebih baik, dan paling baik. Paling baik. Tergantung kepada ilmunya, pengalamannya, dan tentu kemauannya. Nah, dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du yang lazim disebut-sebut oleh para ulama, tepatnya ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai dia mengubah apa yang ada pada dirinya. Nah, apa yang ada pada diri itu yang saya sebutkan tadi adalah kolbu. Sehingga ini sebagai pusat kontrol untuk melakukan setiap kegiatan. Apakah ibadah itu bersifat badania seperti sholat ada gerakannya, maupun ibadah sholat ada bacaannya, ucapan lisan, dan ibadah puasa tidak ada gerakan dan tidak ada ucapan wajib, tapi ada rasa. Nah, kalau puasa itu resiko yang paling umum adalah tidak makan, tidak minum, akibatnya lapar. Ini kan semua orang merasakan. Yeah. Tapi berikutnya di atas itu adalah bagaimana dia merasakan dengan ibadah puasa itu, dia dilihat oleh Allah, tetapi dengan itu dia ingin dekat kepada Allah. Kenapa? Ini ibadah yang sangat disukai Allah. Nah, yang ketiga, dia dengan ibadah puasa itu merasakan puasa ini memberikan tambahan kekuatan, yaitu daya tahan. Daya tahan apa? Daya tahan yang bersifat kontrol otonom, tidak diawasi orang lain, tapi merasa diawasi oleh Allah. Ini nanti hasilnya adalah melahirkan SDM yang begitu rupa, jujurnya, sabarnya, ikhlasnya. Karena ada quality control dari dalam yang bersifat otonom. Nah, kalau saya melihat puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang dengan berpuasa dia tetap bekerja, tetap beraktivitas, malah pekerjaannya itu jauh lebih baik daripada ketika dia tidak berpuasa. Karena puasa adalah ibadah, bekerja adalah ibadah, jangan terganggu ibadah puasa kita karena bekerja, dan jangan terganggu pekerjaan kita karena kita berpuasa. Ya, jadi dia pun tidak merasakan daya tahan fisiknya pun tidak turun ya, Bu ya. Ya buktinya ibu-ibu. Makin di Ramadan itu makin hebat mereka beraktivitas, berkreativitas untuk meningkatkan bagaimana pelayanan ketika berbuka kan. Macam-macam makanan yang ada. Mereka banyak menyediakan makanan bukan untuk karena melampiaskan hawa nafsu, tidak, tapi untuk berbagi. Umat Islam itu banyak berbelanja, kadang-kadang ada anggapan budget rumah tangga kok makin banyak dikeluarkan ketika Ramadan. Karena mereka banyak belanja, tapi untuk dibagikan kepada sesama. Begitu rupa, karena kan ingin bersedekah. Jadi setelah merasakan tidak enaknya lapar dan haus secara fisik, bagaimana perasaan jamaah, teman-teman kita, rakyat kita yang sering-sering lapar dan haus. Maka dengan demikian mereka berbagi. Jadi kualitas puasa itu tidak hanya untuk dirinya, tapi berdampak kepada hubungan sosial kemanusiaan. Seperti itu. Itu baru dia berkualitas menurut ukuran kualitatif. Kalau kuantitatifnya ya mungkin ya cukup 30 hari, cukup 13 jam, oke. Tapi kualitatifnya apa? Berpengaruh kepada lingkungan. Ada di sana hubungan yang bersifat vertikal kepada Allah, tentu mengharapkan ridhonya, horizontal kepada manusia, mengharapkan puasa kita itu menimbulkan dampak positif dalam human relation. Jadi ada habluminallahnya terjalin, habluminasnya juga berjalan. Atau ada bahasa kerennya, ada kesolehan vertikal, ada kesolehan horizontal. Seperti itu. Itu baru berkualitas dia. Oh, Bapak ini baik kali. Kenapa? Dia kan orang yang selalu bisa menahan diri itu tidak menggunakan hartanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Mobilnya 7 bangkunya, diajak orang lain. Kenapa? Kalau bangkunya 7, cuman dia dengan sopir, kan yang 5 lagi kosong. Apa salahnya pergi tarawih, diajaknya, ayo kita naik mobil saya. Apalagi ini kan mulai gerimis
Kamis. Itu baru ada dampak puasa Dan itu. ini memang kesempatan Buya ya, Iya. kesempatan di bulan yang penuh berkah ini Iya. sebagai bulan latihan. Betul, 11 betul. bulan kemudian inilah aktualitasnya Buya Iya, ya, iya, yang bisa iya, dipraktikkan betul. langsung oleh Nah, kita. itu yang bagus. Kita berpuasa sebulan tapi kayak ngecas baterai. Tahan dayanya itu untuk 11 bulan mulai dari Syawal sampai Sya'ban. Itu baru namanya puasa berkualitas. Kalau sekarang ini kita sedang ngecas, Iya. otomatis dipakai juga. Ngecasnya itu sebulan tapi tahannya 11 bulan. 11 bulan. Ya kayak baterai handphone, dicas 24 jam tahan sebulan. Kan gitu. Apalagi ini kan kolbu baterainya milik Allah itu. Nah, Power banknya kuat. Power banknya kuat. Masya Allah. Nah pemirsa luar biasa, Nah, luar kembali kami biasa. sampaikan bagi Anda, ya khususnya yang sedang melaksanakan ibadah puasa, yang ingin bergabung bersama kami di acara Indahnya Ramadan Iya. pada sore hari ini dengan judul Puasa yang Berkualitas, dapat menelepon secara interaktif Iya. di 0811 6100 386 0811 6100 386 bersama guru kita yang luar biasa, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MBA, PhD. Nah, Buya tadi sudah Buya sampaikan juga tentang ya orang yang bersentuhan dengan kegiatan dunia nih Buya ya. Itu kan lebih banyak godaannya Buya ya. Betul. Ketimbang ya saudara-saudara kita yang banyak berkecimpung juga di masjid khususnya mungkin atau di pondok-pondok pesantren. Nah, ini Buya kalau kita kaitkan dengan apa namanya Buya, besaran apa namanya? Tentunya kalau besar pengaruh godaannya Iya. pasti ada feedback-nya tentang pahalanya Buya gitu. Pemirsa yang berbahagia, Ustaz Sarial, saya sangat suka ini ya. Karena dulu ketika saya masih muda lah bilangnya, sekarang juga belum tua ya. Kalau saya sedang berpuasa, saya di kendaraan umum, ada orang yang merokok, emosi saya itu tinggi itu terus. Atau mungkin saya sedang berkendaraan naik sepeda motor, saya lihat ada anak muda yang merokok, terus rasanya, ini kok nggak puasa. Tapi satu ketika saya punya pengalaman. Saya pergi ceramah, waktu itu saya lupa apa sebabnya, apakah mungkin mobil saya rusak atau dipakai anak, nggak tahu. Saya pulangnya naik kendaraan. Dari satu tempat, sebut saja dari Belawan, di Bea Cukai, ke Medan. Di situ saya tidak tahu apakah orang ini muslim atau tidak, tapi dia merokok. Lantas apa yang saya rasakan? Mula-mula aku puasa, orang ini merokok pula. Lalu puasa ini kan menahan diri, mengendalikan diri untuk meningkatkan daya tahan. Ya, lama-lama saya mikir, ya udah, saya tunduk, saya tidak lihat dia. Mereka bisik-bisik, ada ustadz itu kita merokok pula. Bagi saya itu adalah tantangan dan godaan yang kalau saya berhasil untuk membuat diri saya tidak marah kepada mereka, itu rasanya saya bisa menahan diri. Walaupun mungkin dari segi dakwah, saya mungkin punya kewajiban juga untuk menyampaikan pada mereka. Tapi kan tidak mungkin saya dialog dengan mereka, kamu agama apa, kau puasa apa, tidak mungkin dalam perjalanan yang sangat singkat. Jadi banyaknya godaan tidak membuat kita harus marah, harus kesal. Kenapa? Tingkatkan daya tahan itu. Nah, lalu yang kedua, kalaupun banyak godaan seperti kita tinggal, saya pernah ceramah di luar negeri, terutama di Cina ketika bulan Ramadan, itu kan kita minoritas. Jadi memang mereka tidak berpuasa. Tapi alhamdulillah, kita yang berpuasa itu tidak ada rasanya kita dengan mereka tidak puasa terus kita menjadi kendor, semangatnya enggak. Malah kita harus bisa merasakan inilah godaan itu, inilah tantangan itu. Di muka kita dia makan, mau bilang apa kita kan. Itu seperti itu. Jadi kualitas daya tahan itu juga perlu. Yang kedua, kualitas daya bantu, daya kita menolong orang. Kalau sudah kita rasakan tidak enaknya lapar dan haus, dan kita tahu begitu banyak orang yang mungkin karena keadaan ekonominya mereka lapar dan haus, daya apa yang muncul dari itu? Daya untuk memberikan kepada mereka pertolongan. Berbagi. Sehingga ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi kalau sudah kita rasakan derita orang du'afa itu, ayolah bantu mereka. Ada daya dorong untuk membantu. Gitu. Insya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Buya, kalau tadi juga Buya sudah sampaikan bagaimana menumbuhkan ini kesetiakawanan sosial ya, khususnya pada yang sedang berpuasa ini. Nah, mungkin nggak semuanya kita bisa berbagi Buya. Kadang ada kalanya saudara-saudara kita ini dia hanya bisa menerima saja. Nah, apa kira-kira yang bisa diberikan Buya? Kalau ada orang yang memang kemampuannya di bidang ekonomi hanya bisa bersifat dalam tanda petik konsumtif, biar aja lah. Tapi kan dia berdoa.
langsung atau tidak. Ya Allah, aku bisa menikmati ini paket paket berbuka lengkap begini. Ya Allah, murahkan rezeki yang membagi. Itu doa untuk Masya Allah, kita. luar biasa. Iya. Baik, luar biasa kita semakin hangat pemirsa. Iya. Namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Iya. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia, sirup kurnia untuk Indonesia. SMK Telkom Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan melipat gandakan amal Ramadan kita. SMK Telkom Medan Dari rezeki. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke, jangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Baik, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, pemirsa, kita sudah mendengarkan begitu hangat dan menyaksikan bagaimana guru kita Buya menyampaikan hamba-hamba Allah, kita-kita yang ingin mendapatkan puasa yang berkualitas. Namun rasanya belum lengkap kalau belum ada pertanyaan dari para pemirsa. Ini khususnya ada yang dari Batubara, Tanjung Merawat, dan Marelan. Ini ada Pak Nasir juga, kami harapkan ini juga masih belum ada pertanyaan Buya ya. Namun kami juga akan sampaikan bagi pemirsa yang lain yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Indahnya Ramadan hari ini, dapat menelpon langsung di 0811 6100 386. 0811 6100 386. Topik kita hari ini adalah puasa yang berkualitas bersama narasumber kita yang luar biasa, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MBA, MA, PhD. Mari kita akan bersama Buya. Buya, kita sudah banyak tadi mendengarkan paparan dari Buya tadi. Nah, saya terpikir Buya, untuk mencapaikan puasa yang berkualitas ini, apakah cukup di siang hari aja itu Buya? Apakah tidak yang malam hari ini apakah tidak mendukung Buya? Misalnya ada Qiyamul Lail, kemudian dan lain-lainnya Buya. Baik, pemirsa yang berbahagia, pencinta acara Indahnya Ramadan TVRI Sumatera Utara, dan seluruh pemirsa yang tentunya sangat mencintai TVRI Sumatera Utara, Ustadz Syahrial P yang saya sayangi. Berbicara puasa wajib atau ibadah siam, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 itu ditegaskan, Syahrul Ramadan alladzi undila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah
petunjuk, pedoman bagi manusia untuk bisa memfilter, menyaring, menapis mana yang baik, ambil dan kerjakan, mana yang tidak baik, tinggalkan. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tersebut, maka wajiblah dia berpuasa. Ini tentu ibadah yang berkaitan dengan kewajiban. Tetapi ada ibadah-ibadah yang berhubungan dengan bulan Ramadan itu sendiri. Yakni salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Dan itu di malam hari. Maka ada 2 hadis kembar, beda dikit. Man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini satu. Yang kedua, man qama ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, yang pertama, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, penuh perhitungan bahwa secara batiniah dia itu dilihat oleh Allah, begitu kualitas batinnya berpuasa, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini puasa. Yang kedua, siapa yang menegakkan Ramadan, berarti secara kewajiban di siang hari kita puasa, juga kita sholat, tapi Ramadan itu kan bulan. Bulan itu kan terdiri beberapa hari. Hari itu kan 24 jam. Ada siang, ada malam. Jadi malam hari juga adalah merupakan kesempatan beribadah yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Termasuklah tadi salat tarawih, tadarus, ya, kemudian berzikir, i'tikaf, taklim dan sebagainya. Kenapa? Di satu sisi memang spesifikasi ibadah di bulan Ramadan itu adalah puasa, tapi ada spesifikasi ibadah yang nilainya Allah tambah, Allah tingkatkan, Allah berikan bonus di bulan Ramadan. Nah, menurut para ulama, ibadah yang wajib, hukumnya tetap wajib. Ibadah sholat kan wajib juga di bulan apapun. Yeah. Tapi kalau kita sholat di bulan Ramadan, nilainya dilipat gandakan 70 kali lipat. Nah, kalau ibadah sunat seperti salat tarawih, memberi bukaan kepada orang yang berbuka puasa, lalu membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, ini kan sunat. Tapi ini dinilai sama dengan ibadah yang wajib. Maka ayolah, tegakkan malam-malam Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sedemikian rupa, baik pribadi maupun berjamaah, termasuk sholat tarawih. Jadi ada relevansinya puasa yang itu wajib, kemudian dilanjutkan dengan ibadah sunnah yang malam. Iya, pada malam hari. Ini mungkin kebanyakan dari pengamatan kita ya, kita rasakan juga orang sebatas mungkin dari puasa, mulai dari imsak pagi sampai dengan waktu berbuka selesai. Nah, itu kurang maksimal di kegiatan kita malamnya. Itu istilah yang paling tepat ya, kurang maksimal karena memang ini bulan-bulan istimewa. Bulan penuh rahmat, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keberuntungan. Maka malam hari itu malah kita beribadah lebih fresh kan? Karena siang hari sudah kita berpuasa, lalu kita diberi kesempatan berbuka. Kalau Nabi Isa itu berpuasa, berbuka hanya waktu maghrib. Malam lanjut lagi. Iya. Kalau kita kan malamnya boleh makan minum. Boleh merokok. Nah, dalam hal itu saya ingin mengatakan kepada kita, terutama rekan-rekan milenial, anak-anak para milenial, hidupkanlah Ramadan dengan menghidupkan masjid. Caranya bagaimana? Ini bapak-bapak para BKM ya. Kalau kita merujuk kepada sistem manajemen, dibagi anak-anak itu mulai dari mereka selesai salat tarawih, misalnya jam 10 sampai jam 11 kelompok A, ada 4 orang remaja menghidupkan masjid. Tadarus misalnya. Nah, tadarus. Nanti ada lagi kelompok berikutnya jam 11 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3 sampai jam 4. Jadi remaja itu pun mendapatkan kesempatan begitu rupa, tapi di manage ini. Harus ada manajerial yang bagus dan manajemen yang terbuka untuk mereka. Masya Allah, ini luar biasa nih Bu ya. Menghidupkan masjid. Ini perlu yang Iya. Ini ada telepon masuk Bu ya. Silakan, Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan di mana Pak? Ya, Bapak Adi di Deli Serdang. Baik, ini Pak Adi di Deli Serdang. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Adi. Bagaimana orang yang puasa tapi tidak sholat? Oh, ya. Cukup itu aja Pak Adi. Masya Allah. Baik, terima kasih. Ini Buya pertanyaannya, bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan kewajiban lain yaitu sholat Bu ya. Ini kalau saya konotasikan begini Bu ya. Ada orang
pakai baju tapi nggak pakai celana gitu. Baik, sudah bisa saya jawab ya. Pak Adi di Deli Serdang ya. Deli Serdang. Terima kasih sudah bergabung dengan kita, Pak Ustadz Syarial serta para pemirsa TVRI Sumatera Utara dan pencinta acara Indahnya Ramadan. Ini pertanyaan bagus sekali nih Bu ya. Bagus sekali ya. Yang pertama saya ingin jelaskan bahwa salat itu kewajiban dan puasa ini kewajiban. Jangan ditinggalkan salah satu. Yang kedua, kalau melihat status, puasa itu adalah dinding, as-saumu junnah, itu hadis Rasul. Yeah. Nah, salat itu as-salatu imad, salat itu tiang. Yeah. Masa bikin rumah ada dinding nggak ada tiang, roboh dong. Nah, yang ketiga, bahwa awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yeah. Ibadah yang pertama diperiksa nanti di yaumil mahsyar ketika hisab itu adalah ibadah sholat. Tapi ibadah yang terakhir diperiksa adalah puasa. Jadi janganlah salah satu itu dibeda-bedakan. Nah, saya dapat menduga tuh Pak Adi, yang Bapak sebutkan tadi bisa terjadi begini. Dia sahur, lalu waktunya terlalu cepat, dan makannya terlalu banyak. Ketiduran. Lalu tidak terbangun subuh. Nah, ini hal yang harus kita inisiasi. Jangan seperti itu. Maka Rasul mengatakan, sahur yang paling indah itu, yang paling abdul itu adalah di akhir waktu. Nah, psikologi pendidikannya ialah supaya nanti kita selesai sahur itu tidak lagi harus tidur. Maka di Indonesia ini ada ulama yang berinisiatif membuat waktu imsak. Di mana sebenarnya waktu imsak itu adalah tenggang waktu menunggu datangnya subuh, tapi untuk kita berjaga-jaga, bersiap-siap. Umpama mobil udah minjak rem tapi belum rem pakem gitu. Kenapa? Sesungguhnya batas mulai puasa itu adalah masuknya waktu subuh. Nah, dengan demikian kita bisa mengantisipasi janganlah nggak terbangun subuh. Kalau waktu yang lainnya saya pikir zuhur, asar, maghrib ini sangat strategis. Kenapa? Kalau kita di kantor ya itu yang paling indah, sholat berjamaah. Jadi coba rasakan betapa indahnya sholat itu kita sedang puasa. Kenapa? Bertambah kasih sayang Allah kepada kita. Ini hambaku sedang puasa pun dia tetap berdiri, ruku', i'tidal, sujud kepadaku. Menambah kasih sayang Allah kepada kita karena puasa ini adalah ibadah yang paling panjang waktunya, sementara sholat waktunya sangat singkat. Masa yang panjang waktunya bisa dikerjakan, yang singkat waktunya nggak bisa dikerjakan. Gitu Pak Adi ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih buat Pak Adi di Deli Serdang yang sudah memulai ini dari pemirsa yang ikut bergabung di acara Indahnya Ramadan di sore hari ini dengan topik puasa yang berkualitas. Nah, kembali kami informasikan buat pemirsa khususnya yang sedang melaksanakan ibadah puasa, dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di acara Indahnya Ramadan pada sore hari ini dapat menelpon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386. Topik kita hari ini adalah puasa yang berkualitas ya. Mudah-mudahan tadi pertanyaan dari Pak Adi akan diikuti oleh pemirsa berikutnya ya. Kalau tadi sholat tertinggal, puasa yang dikerjakan tetap berdosa juga Bu ya. Bukan tetap berdosa, berutang. Berutang ya. Meninggalkan puasa, meninggalkan sholat itu berhutang dan berdosa. Maka menurut Imam Syafi'i, kalaupun minta ampun karena mungkin di masa-masa lalu lah, kita kan tidak langsung dewasa, tidak langsung berpengalaman beragama ya. Ada yang tinggal, dia beranalogi kepada orang yang tidur dan lupa saja pun tidak sholat, wajib ganti. Wajib dikodo ya. Dikodo. Jadi berdosa dan berutang, harus dibayar. Bu ya, ini kaitan dengan kodo nih Bu ya. Mungkin dari puasa gitu Bu ya. Itu kapan aja bisa dilaksanakan Bu ya, selepas dari sholat fardu itu? Kalau teknis pelaksanaan tentu saja kapan saja pun boleh. Cuma etikanya kalau mau mengganti, ini apabila kita sepakat ya, dan mau memakai pendapat Imam Syafi'i, bahwa beliau dengan hadis Rasul bahwa orang yang lupa dan tertidur saja pun wajib ganti sholat, kalau tidak sholat, apalagi yang tinggal dengan sengaja dan sebagainya. Maka gantilah pada waktunya. Atau mungkin pada waktu yang lain boleh. Baik, boleh. Kami akan tunggu dari pemirsa berikutnya akan ikut berinteraktif di hari ini di acara Indahnya Ramadan. Nah, Buya, alhamdulillah kita di Indonesia ini sangat bersyukur bahwa kita puasa kisarannya sekitar 12 sampai 13 jam Buya. Kemudian malamnya juga hampir sama Buya, kita banyak kesempatan untuk beribadah di malam hari supaya lebih maksimal lagi.
kualitas kita dalam di bulan suci Ramadan ini. Nah, Buya bagaimana ya kalau misalnya di Eropa, belahan Eropa sana Buya, ada yang berpuasa itu sampai 16 sampai 18 jam, mungkin ada sampai hampir 20 jam Buya. Kesempatan malam itu hanya sedikit, mungkin hanya sekitar 3 sampai 4 jam Buya. Nah, ini gimana Buya? Ustaz Syarial, saya mohon maaf dan saya malu. Saya sering keluar negeri tapi belum sampai ke Eropa. Namun anak angkat saya, Profesor Dr. Haji Mudzakkir MA, itu kan pernah di bulan Ramadan di sana. Kata beliau memang ada yang kita itu malamnya cuman 4 jam atau 6 jam. Sehingga siangnya lebih panjang dan tentu puasanya lebih lama. Tapi itu Allah Ta'ala kan maha tahu. Dan desain tubuh kita ini kan by Allah. Sehingga elastis. Dengan berada di negeri sebut saja Eropa, dia menyesuaikan, tahan kok. Tahan ya? Tahan. Demikian juga halnya kita di Indonesia yang iklimnya tropis ya, apalagi sekarang ini walaupun tidak boleh mengeluh ya, cuaca kan cukup panas ya, tapi kita tahan kok. Kalau mereka mungkin yang biasa tinggal di daerah musim dingin apa begitu kan agak berat juga ya. Jadi ada satu hal yang secara tasawuf yang harus kita ingat bahwa puasa ini adalah ibadah yang Allah desain untuk hambanya yang beriman supaya takarub kepadanya. Maka yakin sajalah dengan kita mematuhi perintah Allah itu, Allah akan jaga kita bisa puasa walaupun berapa jam. Walaupun durasinya lebih lama. Lebih lama dari Indonesia. Dan tidak menjadi jaminan kalau waktunya singkat terus orang bisa puasa saja, belum tentu juga. Tergantung tadi di iman tadi. Kolbu ataupun iman tadi Bu ya, luar biasa. Iman itu kan keyakinan. Keyakinan kan bertingkat-tingkat. Jadi ada yang keyakinan itu 100%, ada mungkin yang di bawah itu. Saya sering bilang kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yakin kalau kita bersedekah Allah akan balas? Yakin? Oke, sekarang action. Semua uang yang ada dalam dompet itu keluarkan. Masih senyum-senyum mikir dia. Kenapa? Keyakinan itu mungkin tidak bisa diikuti dengan perbuatan yang setengah nekat, semua uang diserahkan. Gitu. Baik, kita tahan dulu Bu ya, luar biasa. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin memberikan atau mengajukan pertanyaan di acara Indahnya Ramadan hari ini, kita akan tunggu dulu, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sucikan hati dengan keikhlasan ibadah. Diiringi amal soleh untuk menggapai insan bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau gedap. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Indahnya Ramadan. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara, khususnya Anda yang sedang melaksanakan ibadah puasa, tentunya
tak sabar nih untuk menantikan waktu ataupun masa berbuka. Nah, kita isi dengan sama, kita masih mendengarkan tausiah dari guru kita, Buya, Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MBA, MA, PhD, dengan topik puasa yang berkualitas. Kembali kami sampaikan, Anda nanti dapat menelpon langsung di 081161000386, 081161600386. Buya tadi sudah agak sedikit panjang sudah memberikan paparan tentang bagaimana orang untuk mencapai kualitas yang tinggi dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, tentunya setiap insan yang beriman, ya, karena puasa ini kan perintahkan Allah adalah ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, Buya. Tentunya kita yang beriman ini pasti ya ingin mencapai ya puasa yang berkualitas. Tentunya ada cara, ada trik ataupun kiat-kiat, Buya, yang harus kita laksanakan untuk mencapai kualitas yang puasa yang berkualitas, Buya. Baik, kembali pemirsa TVRI Sumatera Utara yang tentunya sedang menantikan waktu berbuka dengan tetap mengikuti acara indahnya Ramadan. Ustaz Syarial, karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang sir, ibadah yang tersembunyi, rahasia, ruhaniyah. Ya. Sebagaimana tadi Ustaz katakan, ibadah puasa ditujukan kepada orang beriman. Tidak bisa dinafikan kualitas puasa itu ada hubungannya dengan kualitas iman. Maka tentunya, ayolah kita tingkatkan kualitas iman kita. Dari iman yang sekedar percaya menjadi yakin. Yakin yang bertingkat dari sekedar yakin karena ilmu, tapi yakin karena pandangan mata dalam arti langsung menyaksikan. Dan naik lagi ke tingkat hakul yakin, jadi ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, amalul yakin. Saya menyebut begitu karena ketika saya anggota DPRD di Medan, ada teman saya, almarhum Pak Dr. Monang Sofyan. Dia bercerita, Buya Amiruddin ketika saya di kampung dulu, saya sekolah ke Medan, ayah bercerita, ini kampung kita kan dekat dengan hutan. Lalu binatang buas masuk ke ladang kita dan harimau apa segala macam di situ. Saya mendapat informasi dari ayah saya katanya tentang harimau itu. Saya bayangkan ngeri sekali. Itu kan ilmu, informasi. Lalu ketika sampai di kampung, dia lihatlah orang tuanya di ladang. Lalu mohon maaf, semoga lapang arwahnya, beliau sudah meninggal. Dia katanya lihat orang tuanya itu bergumul dengan harimau. Maka muncul di situ yang tadinya cuma tahu, kemudian melihat, lalu semakin hakul yakin. Ada harimau dan orang tuanya ikut bergumul. Lalu kata orang tuanya, nanti satu ketika kau pula lah yang menghadapi ini. Dia bilang sama saya, nggak berani aku Buya. Kenapa? Itu amalul yakin. Apa tanya? Ada keterampilan orang tuanya bisa menaklukkan harimau. Nah, ibadah puasa ini berdekaitkan dengan iman. Kalau iman itu adalah keyakinan, yakin kita bahwa ibadah puasa itu ibadah yang membuat kita memiliki kesempatan untuk mengikuti alur alur percepatan untuk menjadi orang bertakwa. Nah, akselerasi. Jadi harus ada keyakinan dulu ya, keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat. Nah, kalau saya mengomongkan di tengah-tengah mahasiswa memberi perumpamaan, ini Ramadan ini kayak semester pendek. Untuk mencapai kualitas terbaik menjadi orang bertakwa dengan 1 bulan ibadah yang spesial, yaitu puasa. Semester pendek itu, SP itu. Untuk mencapai wisudanya nanti ya, 11 bulan berikutnya. Iya, bukan. Nanti wisudanya ya di bulan Syawal itu. Bulan Syawal ya. Tapi nanti pemanfaatannya ialah di 11 bulan ke depan, sejak Syawal sampai Syaban, itu satu. Yang kedua, kiat untuk mencapai itu ialah tambah terus ilmu. Terutama ilmu ma'rifat. Bahwa tidak ada ibadah itu yang menyulitkan. Sesungguhnya ibadah itu adalah untuk membuat kita semakin merasakan betapa indahnya ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ulangi, sebagai sarana
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun tadi sesibuk apapun kita di kerjaan ya, kita masih ada kesempatan untuk tetap Masih belajar. ada kesempatan. Bahkan secara perhitungan kalkulasi, kalau kita puasa, kan kita tidak harus sarapan pagi, ke kantor bisa lebih cepat. Lebih efisien waktu Lebih efisien. Kita siang tidak mesti makan siang, kita cukup istirahat ketika sholat lalu kerja lagi. Tapi bagi mereka yang memiliki mood yang tinggi, dengan catatan puasa adalah ibadah, laksanakan dengan baik, bekerja juga adalah ibadah, laksanakan dengan baik. Why not? You can do the best in the Ramadan time. Gitu. Ini juga way out, ini jalan keluar juga buat para instansi ya, baik pemerintah pun swasta, memberikan kesempatan ya kepada para pekerja, para pegawai untuk di sela-sela kesibukan yang luar biasa masih tetap ada kesempatan untuk belajar dengan mendatangkan para penceramah, ya para guru, para dai untuk mengisi tausiah di kantor tersebut. Banyak, itu yang kita bersyukur, kita tinggal di Indonesia ini ya sebagai umat Islam bahwa di bulan Ramadan ini semangat ibadah itu tinggi dan fasilitas diberikan oleh instansi. Boleh baca Quran setelah sholat, lalu bahkan saya ada satu perusahaan swasta yang saya sudah teken MOU. Mereka itu di bulan Ramadan diringankan pekerjaannya untuk beribadah. Mereka tahsin Quran, sholawatan, lalu berzikir, ta'lim. Artinya nuansanya di bulan Ramadan ini lebih religi, Bu ya? Oh iya, lebih religi, dan perusahaan juga kan pengen menggapai berkah. Ya, dengan pekerjanya di situ melaksanakan ibadah yang bagus, yang berkualitas, itu kan Ramadan berlimpah kepada mereka itu. Itulah luar biasanya, bulan suci Ramadan. Bulannya penuh rahmat, tidak hanya bukan untuk kaum muslimin ya. Iya. Untuk semesta jagat raya, semesta jagat raya itu. Sekalian alam, masya Allah, luar biasa. Nah ini juga menjadi inspirasi ya buat kita ya, ya khususnya yang sangat sibuk sekali ya di dunia kerja kita, tetapi kesempatan untuk belajar jangan kita sia-siakan ya. Banyak didatangkan para penceramah, para guru, para pentausiah yang memberikan pelajaran-pelajaran, dan itu harus kita manfaatkan. Dan juga tentunya tadi belajar tidak hanya mungkin sendiri juga bisa, Buya ya, dengan banyak memperbanyak baca Al-Quran dan banyak juga membaca buku-buku yang mengandung ilmu pengetahuan luar biasa. Nah, pemirsa pasti masih ada yang ingin ikut bergabung bersama kami di acara indahnya Ramadan pada sore hari ini. Namun kita akan tunggu dulu, kita juga akan mengambil kesimpulan nanti. Namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau gedap. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik pemirsa, kembali kita di acara Indahnya Ramadan bersama narasumber kita, guru kita, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MBA, MA, PhD dengan topik puasa yang berkualitas. Nah Buya tadi sudah sampaikan tadi Buya, kiat-kiat ya
trik ataupun cara ya supaya kita dapat mencapai puasa yang berkualitas. Namun apakah ada tambahan-tambahan lagi Buya selain tadi ada kita belajar banyak ya untuk menimba ilmu di bulan puasa ini Buya. Sebelum nanti kita harapkan Buya juga dapat memberikan kesimpulan di akhir acara indahnya Ramadan pada sore hari ini. Silakan Buya. Baik. Pemirsa yang berbahagia, terutama yang sangat mencintai TVRI Sumatera Utara, khususnya acara indahnya Ramadan. Ustaz Syarial, kalau tadi saya ada menyebut di depan, puasa ini diharapkan dapat membentuk pribadi yang takwa. Sehingga ini adalah capaian sesuai dengan fakta Qur'ani, la'allakum tattaqun. Lalu ketakwaan itu bisa bertahan dalam diri kita tidak hanya selama Ramadan, tetapi sampai Ramadan yang akan datang. Tadi saya mengumpamakan kita ini sedang ngecas diri yang sebenar diri dengan ibadah Ramadan khususnya puasa. Chargernya ini adalah ibadah di bulan Ramadan khususnya puasa. Yang dicas itu adalah kolbu kita. Ya. Jangan nanti Ramadan pergi kayak kita ngecas, chargernya copot terus ya. kualitasnya nurun. Iya. Bagaimana untuk mencapai Lowbat itu? dia. Lowbat dia. Untuk mencapai itu, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dengan melaksanakan ibadah itu semuanya, baik puasa, sholat, zakat, infak, sedekah, tadarus, zikir, taklim dengan yang terbaik. Apa itu? Mengharapkan ridho Allah dan memohon pertolongan Allah. Maka saya menganjurkan kepada jamaah, mengajarkan kepada jamaah, terutama kepada anak-anak kita di pesantren tasawuf dan tahfidz Quran Baitul Musafir Al-Amir, karena kan mereka setingkat TK, SD, SMP, Aliyah. Saya katakan, jaga kualitas imanmu dengan selalu meminta kepada Allah dengan satu doa yang sering kita ucapkan itu. Bagaimana kita mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Saya ulangi, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kalau Allah ridho kepada kita, puasa kita ini bisa membuat kita berubah total. 11 bulan ke depan terasa masih ada Ramadan. Jadi Ramadan yang sudah pergi tapi tetap ada Ramadan di hati kita, itu maksudnya berkualitas itu. Masya Allah, itulah yang harapan kita. Harapan kiranya kita 1 bulan kita berpuasa, tapi 11 bulan hawanya itu masih tetap masih ada. bersama Betul. kita. Luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah Amin. para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang menunggu masa-masa indah. Ini masa-masa indah nih Bu ya. Betul. Ketika kita akan berbuka puasa, tentunya insya Allah kita akan dapat menggapai puasa yang berkualitas. Tentunya dengan tidak melupakan kiat-kiat ataupun trik-trik dari apa yang disampaikan oleh guru kita ini, Buya kita, Profesor Dr. Kiai Haji Amir MS MBA PhD. Semoga insya Allah ya kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk nanti dapat menggenapkan puasa kita ya sampai 30 hari ataupun 29 hari atau Buya, 1 bulan Ramadan atau pokoknya. 1 bulan Ramadan penuh. Insyaallah. Terima kasih Buya. Makasih. Ya mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan insya Allah Buya bersama keluarga, kemudian dan pesantrennya, para doain. pemirsa juga tetap dalam keadaan sehat walafiat, Amin. dapat melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunat, berpuasa di siang hari, Qiyamul Lail malam hari, melaksanakan Qiyamul Lail, banyak memperbanyak Al-Quran, tadarus, menghidupkan masjid, menghidupkan masjid ini, menghidupkan masjid, mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan insya Allah dapat kita laksanakan. Terima kasih kepada pemirsa, khususnya kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan insya Allah puasa kita hari ini menjadi puasa yang berkualitas, berbuah pahala, diterima oleh Allah SWT, dan juga insya Allah sampai hari-hari berikutnya. Kami hari ini yang diamanakan sebagai pembawa acara, Syahrial Fayun, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dari para pemirsa yang kami muliakan di acara indahnya Ramadan hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan dapat terus mengikuti acara indahnya Ramadan besok hari sampai nanti genap di Akhir 1 bulan Ramadan, penuh. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi